tanggal pengambilan sumpah WNI Mesilges dan Iliano ditetapkan, bikin respon bangga Mesilges jelang bergabung bersama timnas. Kabar Elkan Bagot kini kembali muncul jelang lanjutan putaran ketiga. Diam-diam Jan Madsen cukup syarat untuk segera bergabung. Presiden FIFA akan resmikan training center tim Merah Putih di IKN. Iliano optimis bisa bermain melawan Bahrain dan Cina di laga lanjutan putaran ketiga. Amunisi Coach Sintang cetak 2 gol berkelas jelang melawan Bahrain dan Cina. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Presiden FIFA yaitu Gianni Infantino kini dijadwalkan akan meresmikan training center timnas Indonesia di IKN, di mana Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa TC timnas Indonesia itu akan segera diresmikan. Kabarnya peresmian training center itu akan dilakukan pada awal Oktober mendatang, di mana Presiden FIFA dijadwalkan akan ikut serta dalam peresmian training center di IKN tersebut. Peresmian itu diagendakan setelah acara ASEAN Summit yang berlangsung pada 10 Oktober 2024 ini, di mana akan turut hadir pula Presiden RI dalam acara tersebut. Nanti pembukaan training center yang ada di sana tanggal 11 Oktober, sekalian tanda tangan official opening. FIFA juga akan menandatangani, ucap Erick Thohir. FIFA lanjut Erick Thohir dilibatkan dalam peresmian training center di IKN tersebut lantaran ada peran serta FIFA dalam proses pembangunan itu, di mana training center tersebut dibangun lewat bantuan dana FIFA Forward senilai 85,6 miliar. Dana tersebut digunakan untuk membangun sarana latihan yang terdiri dari 2 lapangan rumput sintetis, mes pemain dan pelatih, serta fasilitas olahraga lainnya. Saat ini pembangunan tersebut telah mencapai 95% dan tinggal merampungkan tahapan-tahapan akhir. Elkan Bagot kini dikabarkan sedang frustasi. Hal itu diungkapkan langsung oleh sang pelatih di Blackpool FC. Ya, diketahui Elkan Bagot saat ini disebut sedang dicueki oleh Coach Sintayong dari timnas Indonesia, di mana ia sudah tidak mendapatkan panggilan lagi setelah ia tidak merespon panggilannya jelang laga playoff Olimpiade Paris 2024 saat itu. Bak jatuh tertimpa tangga, bek jangkung ini kini kabarnya mengalami cedera parah, di mana ia sudah absen untuk memperkuat Blackpool sejak 27 Agustus yang lalu. Ya, sejauh ini Elkan Bagot sudah absen dalam 5 pertandingan. Kabarnya ia pun bisa absen lebih lama karena sedang dalam perawatan. Bahkan pelatih Blackpool kini menjelaskan bahwa Elkan Bagot saat ini harus memakai sepatu khusus untuk perawatan cederanya. Saat ini dia masih memakai sepatu bot. Dia akan memakainya selama seminggu lagi, lalu menjalani rehabilitas. Jadi saya rasa kita tidak akan melihatnya sekitar 1 bulan ke depan, ucap sang pelatih. Nah, cedera ini ternyata membuat Elkan Bagot frustasi karena kehilangan kesempatan untuk bermain. Apalagi saat ini ia adalah pemain pinjaman. Ini membuat frustasi dan mengecewakan bagi pemain itu sendiri, jelas sang pelatih. Ya, adapun Elkan Bagot adalah pemain pinjaman dari Ibiston sampai akhir musim ini. Namun perkembangannya justru terhambat karena cedera yang dialaminya saat ini. Mesilges direncanakan akan melakukan pengambilan sumpah WNI-nya pada Minggu 22 September 2024 atau ke Seninnya 23 September 2024 ini. Kemudian 4 hari berselang dirinya akan ke Old Trafford untuk menghadapi tim Erik ten Hag. Terbaru, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan soal rencana untuk pengambilan sumpah WNI Mesilges dan Iliano, di mana pengambilan sumpahnya akan dilakukan di Belanda karena kedua pemain tersebut sedang berkompetisi dengan timnya masing-masing. Menteri Hukum dan HAM ini mengungkapkan bahwa pengambilan sumpah di Belanda ini akan dilakukan pada Minggu atau Seninnya 23 September 2024 ini. Jadi fleksibilitas baik di sini atau di luar negeri. Itu biasa angkat sumpah, di luar negeri juga ada. Nah, begitu memang sekarang FIFA matchday-nya sudah tidak ada, ujar Erick Thohir. Kami harus respect kepada klub yang tentu mereka bermain. Nah, disitulah kami mencari cara yang sesuai dengan aturan, jadi bukan di luar aturan, sambungnya lagi. Selain itu, diketahui bahwa DPR RI kini sudah menerima surat dari Presiden terkait pemberian kewarganegaraan bagi kedua pesepak bola yaitu Iliano dan Mesilges. Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna ke-7 masa persidangan tahun sidang 2024-2025, di mana rapat paripurna diselenggarakan di gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis tadi 19 September 2024 ini. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR
DPR RI yang didampingi oleh wakil lainnya. Pimpinan Dewan telah menerima surat-surat dari Presiden RI, yaitu surat nomor R47 dan surat nomor R48 tanggal 11 September 2024 perihal permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Eliano dan Mesilges, ujar wakil ketua DPR RI tersebut dalam rapat paripurna pagi tadi. Ya, selain itu, Mesilges pun mengaku bangga karena bisa segera membela timnas Indonesia. Menurutnya, Indonesia adalah negara besar pecinta sepak bola, di mana ia sudah tidak sabar untuk beraksi di GBK yang memiliki kapasitas 70.000 lebih penonton. Saya sangat bangga, ada 280 juta orang yang tinggal di sana. Rasanya sangat membanggakan bisa bermain untuk begitu banyak orang di stadion yang berkapasitas 80.000 orang, ungkap Mesilges. Lebih lanjut, Mesilges menyampaikan bahwa timnas Indonesia saat ini memiliki masa depan yang bagus karena sedang memperebutkan slot ke Piala Dunia 2026. Ia benar-benar sangat bangga karena pada akhirnya bisa segera menjadi warga negara Indonesia. Kami sekarang bermain untuk kualifikasi Piala Dunia, jadi kami benar-benar bermain untuk sesuatu yang besar, tutur Mesilges. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa selain saya sangat bangga dan keluarga saya juga, tandasnya lagi. Akun Instagram Oranye Indonesia yang merupakan perwakilan KNVB di Indonesia kini membuat heboh karena mengunggah foto Mesilges dan Ian Madsen. Melansir dari halaman resmi KNVB, Oranye Indonesia itu adalah program dari KNVB yang membuat konten tentang timnas Belanda dan aktivitasnya dengan bahasa Indonesia. Sebab di Indonesia sendiri kini sangat banyak supporter yang mendukung timnas Belanda, sehingga KNVB meluncurkan Oranye Indonesia. Menariknya, kini di postingan Instagram terbarunya, mereka menampilkan potret Mesilges yang sedang menjalani proses naturalisasi. Tidak hanya itu, dalam foto tersebut juga ada salah satu pemain keturunan lainnya. Ia adalah Ian Madsen yang kini berkarir di Aston Villa. Postingan itu sontak membuat warganet tanah air heboh. Banyak yang bertanya-tanya apakah ini bak kode jika Ian Madsen mau memperkuat timnas Indonesia. Bahkan akun Instagram yang biasa menyoroti pemain keturunan seperti football Indonesia itu memberikan emoji mata melirik. Ya, kendati begitu, memang tidak ada pernyataan langsung apakah Ian Madsen mau untuk membela timnas Indonesia. Apalagi dirinya saat ini juga bisa membela 3 negara lainnya, yaitu Belanda, Indonesia, dan Suriname. Pemain yang punya harga pasar fantastis itu diketahui belum lama ini dipanggil ke timnas Belanda senior untuk Euro 2024. Namun ia sama sekali tidak dimainkan sehingga ia masih eligible jika nantinya ingin memperkuat skuad Garuda. Pelatih timnas Indonesia yaitu Coach Sintayong kini mendapatkan kabar baik dari salah satu penyerangnya yaitu Malik Rizaldi, di mana ia kini berhasil kembali ke performa apiknya setelah menderita cedera. Ya, Malik Rizaldi merupakan pemain yang sempat dipanggil oleh Coach Sintayong ketika kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni yang lalu. Namun ia belum melakoni debutnya karena hanya duduk di bangku cadangan. Walau begitu, Coach Sintayong tetap ingin memanggilnya ketika melawan Arab Saudi dan Australia. Namun sayangnya penyerang Persebaya itu mengalami cedera. Namun kini Malik Rizaldi itu pun sudah pulih dari cederanya, di mana ia pun langsung tancap gas dan berhasil tampil impresif. Dalam laga terbaru klubnya, Malik Rizaldi kini menjadi pahlawan kemenangan, di mana ia memborong 2 gol sehingga timnya menang dengan skor akhir 2-1. Tentu kabar ini menjadi angin segar bagi Coach Sintayong untuk memanggil nama Malik Rizaldi di laga lanjutan di putaran ketiga ini, di mana Malik Rizaldi bisa menjadi alternatif bagi lini serang skuad Garuda yang belum juga tampil tajam di 2 laga pertandingan terakhirnya. Tentu menarik dinantikan bagaimana keputusan Coach Sintayong nantinya. Eliano merasa berada dalam jalur yang benar setelah ia memilih menjadi warga negara Indonesia dan bermain untuk timnas Indonesia, di mana pemain keturunan ini saat ini masih menjalani proses untuk menjadi WNI dan kini masuk di tahap akhir. Eliano pun optimis akan segera mengucapkan sumpahnya sebagai warga negara Indonesia dan bergabung untuk skuad Garuda, di mana ia berharap dirinya bisa membela timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina di bulan Oktober mendatang. Kita berada di jalan yang benar dan jika ini berjalan seperti sekarang, saya berharap bisa bermain untuk timnas Indonesia di bulan Oktober dan jika tidak di bulan November. Tapi alangkah baiknya jika bisa di bulan Oktober sudah bisa bermain, kata Eliano di kanal YouTube Yusa Nugraha. Ya, keputusan Eliano untuk membela tanah air ibunya ini bukanlah keputusan yang terburu-buru, di mana diketahui sejak 1,5 tahun yang lalu lah PSSI telah menunjukkan ketertarikannya kepada Eliano. Namun demi perkembangan karirnya di level klub, Eliano memilih untuk menunda tawaran tersebut. Namun dalam beberapa pekan terakhir ini, niat Eliano untuk membela timnas Indonesia kini semakin membara di hati sang pemain. Ia merasa ini adalah momen yang tepat untuk memberikan kontribusi bagi sepak bola Indonesia. Enjoy, coach.
Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.